Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Indriana Putri dari kelas 21B, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji, angkatan 2021, dengan NIM 21030300043. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kearifan lokal budaya Melayu, yang khususnya itu ada di Kepulauan Riau. Tema yang saya ambil di sini adalah tradisi ketupat lepas dari Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur. Tradisi yang masih lestari dalam upaya bela kampung atau disebut dengan tolak bala. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal budaya Melayu, khususnya yang tema saya ambil adalah tradisi ketupat lepas. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal budaya Melayu, khususnya yang tema saya ambil adalah tradisi ketupat lepas. Di sini ada contoh sebuah foto di mana tradisi yang masih lestari dalam upaya bela kampung atau disebut dengan tolak bala. Di sini terjadi di Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur, Lingga. Selanjutnya, apa sih tradisi ketupat lepas? Tradisi ketupat lepas Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu pusat tamadun Melayu yang kaya dengan keanekaragaman tradisi dan budaya, baik yang bersifat benda tangible maupun tak benda intangible. Salah satu tradisi yang masih bertahan sampai saat ini dalam kehidupan masyarakat Lingga adalah tradisi bela kampung ketupat lepas, yaitu berada di Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur. Tradisi lisan ini merupakan bentuk perayaan dalam menyambut bulan Muharram tahun Islam. Tradisi warisan budaya tak benda ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Kudung. Kearifan lokal yang terdapat dalam tradisi ketupat lepas Desa Kudung ini merupakan produk masa lalu yang diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, yang diyakini dapat memberi kontribusi terhadap terciptanya kehidupan yang seimbang dan damai. Dengan menjalankan tradisi menyambut bulan Muharram ini diyakini oleh masyarakat Desa Kudung sebagai bentuk bela kampung. Artinya, dengan melaksanakan tradisi ini diyakini dapat mencegah segala mara bahaya yang akan menimpa baik individu, keluarga, maupun desa mereka. Selain itu juga diharapkan datangnya hal-hal yang baik dan bermanfaat, dengan kata lain menghilangkan hal-hal yang bersifat negatif dan mengharapkan datangnya hal-hal yang bersifat positif. Selanjutnya, makna dan nilai tradisi ketupat lepas. Makna dan nilai ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tersirat dan tersurat. Tersirat adalah tradisi ketupat lepas mendeskripsikan tentang keseimbangan, keselarasan, dan keserasian hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan manusia. Kalau secara tersurat dapat dilihat dari perbuatan dengan kasat mata, di antaranya adalah melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ceramah agama, gotong royong, membuat ketupat, dan lain sebagainya. Namun, ada makna terpenting yang terkandung dari pelaksanaan tradisi bela kampung ketupat lepas, yaitu bagaimana menjalin hubungan harmonis dengan Sang Pencipta yang dibangun melalui kesadaran akan keberadaannya dan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang diturunkannya. Hubungan harmonis dengan alam dikembangkan dengan cara memandang alam sebagai makhluk Tuhan yang juga memiliki gerak kehidupannya sendiri dan keselesaan hubungan manusia dengan alam. Makna secara tersurat yang dapat dilihat dari ketupat lepas, salah satunya adalah bentuk ketupatnya itu sendiri. Adapun dari segi nama dan bentuk ketupat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ketupat jantan dan ketupat betina. Antara ketupat jantan dan ketupat betina, baik dari segi bentuk dan cara pembuatannya itu berbeda. Ketupat jantan berbentuk bulat, besar, dan isinya lebih banyak dari ketupat betina. Sedangkan ketupat betina berbentuk pipih, kecil, dan isinya lebih sedikit. Daun untuk membuat ketupat biasanya menggunakan
daun kelapa yang masih muda, dan daun serdang. Sedangkan isi ketupat menggunakan beras biasa yang dikonsumsi kita sehari-hari. Selanjutnya saya akan menampilkan video kearifan lokal dari Desa Kudung Lingga Timur, yaitu tradisi ketupat lepas. Kalaulah tuah di Medan Laga, tersebutlah kisah pendekar Melayu. Dengan bismillah salam dibuka, dengan salam kami ucapkan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanda Melayu berada? Ambil yang baik, buang yang jahat. Apa tanda Melayu jati? Tunjuk ajarnya dipegang. Apa tanda Melayu berbudi? Tunjuk ajarnya dijunjung. Kabupaten Lingga dikenal dengan slogan Bunda Tanah Melayu, merupakan peninggalan peradaban zaman Kesultanan Riau Lingga. Dari sinilah bermula begitu banyak potensi budaya yang mengakar di masyarakat Kabupaten Lingga. Seperti di Desa Kudung yang berada di Kecamatan Lingga Timur. Di sini tempat saya dilahirkan. Sebuah desa kecil yang terbentuk lewat peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 yang silam. Penduduk di sini sebagian besar melakoni aktivitas pekerjaan dengan memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupannya, seperti menjadi petani sagu. Sagu di sini merupakan tanaman warisan kesultanan. Sagu telah bersebati dengan kehidupan masyarakat kami. Budaya pengolahan sagu pun masih menggunakan alat tradisional. Orang-orang di kampung masih terbiasa mengolah sagu menjadi bahan makanan, seperti sagu lenggang. Jenis makanan ini sangat awet. Orang kampung biasa menjadikan sagu makanan ini bekal untuk bekerja. Selain petani sagu, tumbuhan mangrove juga dimanfaatkan masyarakat. Di desa kami ada sebuah pabrik dapur arang yang beraktivitas. Di Desa Kudung tinggal beberapa suku. Ada juga orang Tionghoa tinggal di tempat ini. Orang Tionghoa adalah keturunan orang Tionghoa dulu yang memang sejak zaman Belanda bermukim di tempat ini. Bahkan kelenteng di sini dinobatkan pemerintah Kabupaten Lingga sebagai kelenteng tertua. Meski demikian, masyarakat kami sangat menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Sejarah Desa Kudung sangat panjang sekali. Berdasarkan cerita desa kami, merupakan bekas peradaban lama. Ada kelenteng tua, ada kuburan tua, bahkan kisah terbentuknya Kudung dapat dilihat dalam buku cerita rakyat Patahnya Gunung Daik. Sebelum Desa Kudung memang ada kampung, yang mana kampung dulu awalnya adalah kampung Lingga, kampung kecil yang ada bekas-bekas suraunya, ada bekas-bekas kuburan, dan dialihkan dinaikkan ke atas dan dinamakan kampung ini Kampung Kudung. Jadi kalau Kudung ini dulu dinamanya ada satu orang kita Tok Engkunong. Engkunong itulah yang buat tanah buat Kudung ini. Jadi sekarang kampung mana disebut? Oh, Kampung Engkunong. Jadi sebut Belanda dia sebut di kolong. Kudung disebut di kolong. Kudung kan. Jadi orang kita Tionghoa ini bahasa dia kolong.
Dalam perkembangan budaya, pemerintah di sini sangat menekankan agar budaya yang ada di Desa Kudung dapat diekspos keluar daerah. Pembinaan kebudayaan cukup dilakukan berkesinambungan. Ada sanggar yang dibentuk untuk meregenerasi pelaku budaya. Marawis salah satunya. Anak-anak di sini cukup antusias bila diajak untuk latihan bersama. Itu belum cukup dalam bercerita budaya di desa kami. Ada satu budaya yang menarik, yakni ketupat lepas. Ketupat lepas merupakan khazanah di desa kami yang telah diusulkan untuk menjadi salah satu warisan budaya tak benda. Orang-orang tua-tua dulu menyebutkan tradisi ini sebagai tradisi bela kampung atau memelihara kampung dari hal-hal jahat. Ritual ini dilakukan pada 1 Muharram. Mula cerita ketupat lepas ini itu ada kait kelindan dia dengan menyambut tahun baru Islam. Ketupat lepas ini merupakan media ataupun sarana saja dalam menyemarakkan kegiatan tahun baru tersebut. Tapi dia punya pesan. Kita sebagai hamba, sebagai pengabdian gitu, selalu berharap kebaikan daripada apa yang kita lakukan. Niatnya tidak lain tidak bukan setelah kita berdoa kepada Allah itu sediakan makanan dan sebagainya, dan itu adalah hubungan, menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Artinya di tahun baru mudah-mudahan kebaikan semuanya dapat merasakan kebaikan itu. Itu inti yang kita petik dalam kegiatan ketupat lepas itu. Setelah dinikmati, maka sisa-sisa daripada ketupat lepas itu jarak kita buang. Tapi ini tidak semua kita buang seperti yang kita lakukan di Kudung ini, di sungai tidak. Karena ini media saja, ada beberapa sebagai persyaratan saja. Makna yang tersirat di situ adalah membuang keburukan-keburukan itu. Setelah yang baik kita ambil, yang buruk-buruk kita buang. Hanyutkan. Menghanyutkan itu juga adalah ketika air sedang surut. Artinya keburukan-keburukan itu dari sungai ini muaranya, dia mengalirlah ke laut. Dalam prosesnya, pemerintah kami sangat bersemangat dalam upaya memajukan kebudayaan yang ada di desa, mulai dari pengembangan budaya itu sendiri, sampai pada meregenerasi agar budaya ini tidak punah tergerus kemajuan zaman. Sejak saya menjadi kepala desa Kudung tahun 2015 itu kami dah mulai mengadakan kegiatan syukuran ketupat lepas, syukuran 1 Muharram, yang mana kami dari pemerintah desa membentuk lagi yang namanya Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. Saya dari pemerintahan desa mensupport kegiatan ini, mensupport Datuk Ketua Lam itu dalam bentuk bantuan-bantuan desa, itu support kami dari apa yang dibutuhkan oleh Lembaga Adat Melayu. Nah, ini kami lestarikan. Kami alhamdulillah dengan Dinas Kebudayaan, disupport juga Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kabupaten Linggep, telah menulis sebuah buku yang mana buku tersebut intinya tujuannya untuk dapat diteruskan oleh anak cucu kami ke depannya. Dan harapan kami buku ini juga menjadi nilai publikasi untuk ke daerah-daerah luar, untuk mengenal kami Desa Kudung ini dengan kegiatan adat yang kami laksanakan dari zaman dahulu. Dan ini juga kami mengharap untuk masuk pada warisan budaya tak benda. Dan kini kita mengharap pemerintah pusat dapat mengakui sebagai warisan budaya tak benda WTB Kabupaten Linggep yang ada di Desa Kudung. Kami alhamdulillah dari Lembaga Adat sangat bersyukur kepada desa telah menyokong kami, mendukung kami atas kegiatan lembaga adat. Di adat kami menggunakan doa selamat, di PHBI itu mengadakan ceramah. Jadilah sebuah momen yaitu 1 Muharram. Begitulah sekilas cerita budaya desa kami. Jika berkenan, marilah berkunjung ke desa kami
yang berada di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Mana kaca, mana permata, sama-sama memberi kilauan. Ragam manusia telajak berkata, salah dan silap mohon dimaafkan. Sekianlah video yang saya buat untuk memenuhi tugas tamadun. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.